Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Profesional Indonesia. Sebelum kita melanjutkan, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin bagi rekan-rekan semua yang sedang merayakannya. Dan kita kebetulan sedang libur, jadi saya akan membuat beberapa pelajaran lagi. Dan ada yang menanyakan, Pak, bagaimana mengeset speaker 3-way. Di sebelah sini, coba kameranya geser ke sini. Nah, di sebelah sini sudah ada yang saya set 3-way. Ya, saya akan perlihatkan sedikit. Ini sudah ada crossover pasifnya di dalam, 8 inch dengan tweeter. Dan ini isinya adalah STX WS81. Ini D444. Kemudian ini adalah Vane Sovereign Pro 8225. Kalau ini saya beli yang khusus, ini impedansinya 4 ohm. Nanti karena orang kurang menarik, pemirsa kurang menarik, mungkin kalau saya banyak-banyak mengukur impedansi, nanti saya bisa perlihatkan, tapi nanti saya akan buat konten lagi tentang ini. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menggabung frekuensi respon ini dengan ini. Dan saya masih menggunakan preamp karaoke di sini daripada Passline PL7 karena dia tidak cukup crossovernya. Maka ini main speakernya saya potong di sini, ya. Ini bisa lihat di sini sudah mentok di 202 Hz. Ini. Kemudian daripada low-nya saya masukkan di mid di sini, dan ini sudah mentok di 2520 Hz. Jadi kalau dilihat frekuensi responnya masih ada yang saling tumpang tindih. Ini pun juga nanti akan menjawab bagaimana banyak rekan-rekan dahulu yang bagaimana kalau ditumpang tindihkan. Kalau ditumpang tindihkan tanpa pengesetan yang benar, itu pasti akan jadi saling menghilangkan malah. Baik, saya akan perlihatkan dulu respon daripada full range-nya. Dan caranya saya mengukur adalah mikrofon saya masuk, ini mikrofon saya ya, masuk ke DM20 dan tidak ada input lainnya. Kecuali dari sound card, saya masukkan SPDIF karena sound card saya ada output SPDIF-nya. Kemudian ini pakai USB extender di play dari komputernya di sebelah sana. Oke. Dan output SPDIF-nya kebetulan Passline PL7, dia punya ada input daripada SPDIF di sini. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi karena di sini sudah ada input SPDIF. Jadi kalau kita putar Smart Live kita, ini sudah berjalan. Hanya saja sebentar, saya belum on-kan di sini. Nah, saya masukkan SPDIF ke SPDIF di sini. Ya. Saya akan bunyikan dahulu yang full range yang atas, yang putih. Kalau pemirsa bisa lihat di sini, ini adalah hasil full range yang atas. Iya. Sebelumnya saya sudah seperti biasa, oke. Kalau kita mau auto small di sini, prosesnya demikian. Insert delay. Kemudian saya rekam saja, pergunakan warna yang biru. Pemirsa bisa perhatikan di sini responnya hanya sampai 250 Hz. Tidak lebih. Oh, maaf. Ya, yang terbaca sebenarnya di sini sampai 170. Ya, ini ada sedikit di sini, saya lihatnya tadi di sebelah sini. Ini 170-nya masih ada, dan di bawahnya pun masih ada sedikit. Bagaimana kalau saya tambahkan low mid-nya? Nah, ini low mid-nya. Seperti tadi kita lihat, dia sudah overlapping dengan yang atas, ya. Dia sudah overlapping, sehingga pemirsa bisa perhatikan di sini garisnya ada yang kembali
seperti awal yang warna biru. Itu adalah target tujuan daripada kita. Ya, saya rekam saja gambar ini dulu. Saya matikan dulu. Jadi targetnya kita adalah mengembalikan gambar yang seperti yang biru, tapi ada tambahan suara lain atau frekuensi lain yang belum termasuk di sana. Baik, saya kira ini bagaimana caranya adalah dengan menggunakan delay. Kalau saya boleh perlihatkan, ini adalah menu, kembali kita ke menu dari Passline PL7. Dan pemirsa bisa lihat di sini, ini ada delay untuk, tadi saya masukkan di center, 2,1 milidetik. Bagaimana kalau ini kita buang delaynya? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Karena banyak dari kita seringkali tidak memperhatikan ini, ya. Kalau saya buang, pemirsa bisa perhatikan, gambarnya jadi kacau, malah frekuensi responnya di sini jadi hilang, dan ini di daerah sini tidak kembali seperti yang warna biru. Karena apa? Karena yang biru dengan yang kuning atau suara langsungnya ini kita jadi malah jadi saling menghilangkan. Ya, pemirsa, saya nyalakan lagi, kita lihat bagaimana efeknya. Nah, demikian, sudah kembali lagi. Baik, di sini yang menarik adalah banyak dari antara kita yang tidak memahami ini, tidak memahami cara mengukur, dan ya pada akhirnya bukan menjumlah malah saling bunuh diri. Ini kalau lagu yang biasa kita setel, saya tambahkan subwoofer saja di sini. Baik, mic ukurnya saya pindah supaya pemirsa juga bisa dengar. Ya, jadi masuk di channel 2 di sini tanpa EQ, tanpa apapun. Saya kurangi sedikit. Jadi ini mic ukur yang di sana. Ya, saya sudah masukkan di sini. Inilah hasil suaranya. Untuk yang playbacknya saya tidak masukkan, ya, di sini saya tidak keluarkan. Saya hanya mengeluarkan mikrofon saya lewat bass 1 dan mikrofon ukur juga lewat bass 1 ke alat ukur di sini. Baik, pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi setiap kita dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Salam Sound Profesional Indonesia.